Hari Selasa Prapaskah yang kedua tanggal 18 Maret 2025. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, dan studi dari keluarga-keluarga. Dari keluarga Fransiskus di Batu Mas, mohon kesehatan dan kesembuhan, kemudian kesehatan dari Rosalina Imbuk, dan juga untuk Fransiskus Mama Namuras, Dea Kevin Putri, Maria Kornewati, Yosef Apai Anggun Anggi, dan Rita dan John Kennedy. Juga untuk keluarga Bapak Robert Bintoro dan Ibu Agnes Alusiatani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya. Juga untuk Yuliana Ayang Maksi Yusinori, untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, untuk Ibu Budi Wijaya dan Rensi serta anak-anaknya di Jakarta, untuk Ibu Marta Socin dan keluarga, Mass intention from Madam Madeline's family and Kuching for her business study and work leasing. Peter Letosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my boy. Adrian Ling Min Lung, Andrew Ling Yulung, and Sir Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stephen Lee, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Harun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Everos, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan dan kesembuhan dari Ibu Tresia Liubun dan kesejahteraan Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setiap Menakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika beserta keluarga dan anak-anaknya, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Tresia Agus S dan Aloysius. Juga mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yulianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim. Dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta. Juga mohon kesehatan dan kesejahteraan Sister Gregoria Idariani dan Servasius Yunme di Kuching. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sis Acen Aman Syujung dan Husen. Dan juga mohon kesehatan, kesejahteraan untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Dan juga untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Ave Wita, Jeff Tenjung, Jeffrey Lim di Aeropas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Dan juga dari keluarga Agustinus, mohon kesehatan dan kesembuhan Minarni, Felicitas, Elizabeth, Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pomahan. Dan juga untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk keluarga Anti Sylvia di Kuching, Sarawak, dan juga untuk Bapak Hendra dan Ibu Jacinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Juju. Dan juga dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dan kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Dan juga untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli, Nancy Sugianto di Surabaya. Untuk Ibu Camediang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah. Dari Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, mohon dipulihkan kesehatannya. Dan juga untuk Bapak Thomas Liusono dan keluarga di Jakarta Utara.
dari Bapak Martinus Marono di Sanggau. Mohon kesehatan dan kelancaran penjualan tanah di Sanggau. Kita juga berdoa dari keluarga Sister Barbara di Miri, Sarawak, untuk ketenangan dan kedamaian arwah dari Ibu Marta Gumbari anak Kadai di Limbang yang meninggal tanggal 19 Maret 2 tahun yang lalu. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Terangilah mataku agar jangan tertidur dalam maut, jangan sampai musuh berkata, dia telah ku kalahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bila kita mengatakan tentang seseorang, dengarkan kata-katanya, tetapi jangan lihat tingkah lakunya. Maka kita mengadili dia, sebab dalam lubuk hati kita mengharapkan keselarasan antara ada, bertindak, berbicara. Yesus membenci kemunafikan kaum Farisi, namun penuh harapan ajakannya untuk mengakui kesalahan. Malah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Agung Maha Mulia, semoga hati kami selalu terbuka terhadap segala yang tertulis tentang Dikau. Berilah kami semangat bukan untuk mendengarkan saja, melainkan untuk benar-benar menghayati sabda-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin rakyat Sodom. Perhatikanlah ajaran Allah, hai rakyat Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara para janda. Lalu kembalilah dan berbaliklah kita berperkara, sabda Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhanlah sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Siapa jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan karya Allah. Bukan karena korban sembelihan engkau hukum, sebab korban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan karya Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku?
dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan sabdaku. Siapa jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan karya Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah aku kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan karya Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan karya Allah. Siapa jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan karya Allah. Baik pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbarilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada orang banyak dan para murid. Para ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kau turuti perbuatan mereka, karena mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Segala sesuatu yang mereka kerjakan hanya dimaksud agar dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang lebar dan jubah panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian jangan suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kalian sebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Ibadat lahiriah harus disertai dengan tobat batin. Nabi saya menghubungkan upacara pembersihan dengan semangat bertobat. Kembalilah dan beracaralah dengan daku. Yang bagi manusia tidak mungkin, masih mungkin bagi Allah, asal kita beretikat baik dan sanggup mengubah hidup kita. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Yesus mengingatkan para murid akan kewajiban mereka di tengah-tengah masyarakat. Sikap pamer dan sombong tidak dikehendakinya. Pengikutnya harus menjadi pelayan saudara-saudaranya dan dilarang berebut wewenang Allah dan putranya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosa. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, semoga roti anggur ini mengingatkan kami akan sabda-Mu bahwa Yesus saksi-Mu sejati merupakan berkat bagi kami, sebab adalah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur, Ibu Listania, yang telah Engkau panggil dari dunia di kehadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Aku hendak mewartakan karya-Mu yang agung, aku hendak bergembira dan bersukaria, seraya memuji nama-Mu yang maha tinggi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, semoga santapan kudus yang kami sambut dari altar-Mu tetap membantu kami dan memberi kekuatan untuk hidup yang lebih baik.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selalu dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesembuhan, dan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.